pertarungan melawan Jarasandha. Syahdan di kerajaan Magadha. Saat itu memerintah Brihadrata yang termasyhur. Raja itu mempunyai 3 pasukan perang yang terkenal gagah berani. Raja Brihadrata menikah dengan putri kembar Raja Kasi dan bersumpah akan selalu bersikap adil kepada kedua istrinya. Sayang, walaupun sudah lama menikah, mereka belum dikaruniai anak. Ketika merasa sudah tua, ia menyerahkan tampuk pemerintahan kepada para menterinya, lalu pergi ke hutan bersama kedua istrinya untuk bertapa. Sebelum mulai bertapa, ia pergi ke pertapaan Risi Kausika, keturunan Gautama, untuk mengadukan kesedihannya karena tidak dikaruniai anak. Wahai Resi yang mulia, aku tidak punya anak seorang pun. Aku telah menyerahkan pemerintahan kerajaanku kepada orang lain untuk pergi bertapa. Tolonglah aku, berilah aku anak. Resi Kausika merasa iba dan menjawab, ambillah ini dan berikan kepada istrimu. Permohonanmu akan dikabulkan. Sambil berkata demikian, ia menyerahkan sebutir mangga yang kebetulan jatuh di pangkuannya. Brihadrata membelah mangga pemberian resi itu menjadi 2, lalu memberikannya kepada kedua istrinya dengan adil. Beberapa waktu kemudian, kedua istrinya mengandung, dan pada waktunya keduanya melahirkan. Tetapi alangkah sedihnya Brihadrata karena mereka melahirkan bayi ajaib yang menyeramkan karena berkaki, bermata, dan bertelinga 1, sementara badan, muka, dan kepalanya hanya setengah. Dengan perasaan sedih bercampur ngeri, Brihadrata menyuruh kedua istrinya membungkus bayi-bayi itu dengan kain dan membuangnya jauh-jauh. Kedua bayi dibuang ke gundukan sampah di pinggir kota. Menjelang senja, saat sandiakala, ada raksasa perempuan lewat di situ. Ia mencium bau daging manusia dalam onggokan sampah. Diaduk-aduknya gundukan itu, dan ia menemukan bungkusan kain berisi 2 potong badan bayi. Dia mengamati dan menyambung-nyambung potongan-potongan badan itu hingga menjadi satu tubuh bayi manusia yang utuh. Raksasa perempuan itu senang sekali melihat tubuh itu mulai berdenyut dan bergerak. Ia tidak berniat membunuh makhluk mungil itu. Ia menyamar sebagai seorang perempuan tua, lalu pergi menghadap Brihadrata untuk mempersembahkan bayi itu. Bayi ini putra tuanku, ambillah dan rawatlah dia, katanya. Brihadrata dan kedua istrinya menerima bayi itu dengan senang hati. Bayi yang diberi nama Jarasandha itu dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh besar dan menjadi pemuda perkasa lagi sakti mandraguna. Sementara itu, Pandawa memerintah di Indraprastha dengan segala kebesaran dan penuh kebahagiaan. Para penasihat kerajaan menyarankan agar Yudhishthira melaksanakan upacara Raja Suya, lalu menggunakan gelar Maharaja sesembahan agung. Mendengar saran-saran itu, Yudhishthira ingin bertemu dengan Krishna untuk meminta nasihat. Krishna yang mendengar bahwa Yudhishthira ingin menemuinya segera menyiapkan keretanya dan berangkat ke Indraprastha. Yudhishthira berkata, saudara-saudaraku dan para penasihatku menyarankan agar aku melaksanakan Raja Suya, tetapi seperti engkau ketahui, hanya raja yang dihormati dan dicintai rakyatnya yang dapat melakukan upacara itu dan memperoleh gelar Maharaja di Raja. Aku minta nasihatmu. Engkau raja yang adil dan bijaksana. Engkau pasti tak akan memberikan nasihat hanya untuk menyenangkan hatiku. Aku percaya kepadamu, nasihatmu akan kuterima karena aku yakin itu benar dan berguna.
Krishna menjawab, itu benar, karena engkau tidak bisa menjadi maharaja di raja selama Jarasandha, Pangeran Magadha yang perkasa masih hidup dan belum ditaklukkan. Jarasandha telah menundukkan banyak raja dan menjajah mereka. Semua kesatria, termasuk Raja Sisupala yang disegani, takut akan keperkasaannya dan menyerah kepadanya. Apakah engkau belum mendengar tentang Kangsa, putra Raja Ugrasena? Setelah ia menjadi menantu dan sekutu Jarasandha, aku dan rakyatku menyerang dia. Setelah bertempur selama 3 tahun, aku terpaksa mengakui kekalahanku. Aku tinggalkan Madura, pindah ke Dwaraka. Di sana, aku membangun ibu kota baru dan sekarang kami hidup damai dan sejahtera. Duryodhana, Karna, dan raja-raja lain mungkin tidak keberatan akan upacara itu. Tetapi Raja Jarasandha pasti akan menentangmu. Satu-satunya jalan adalah menaklukkan dia, sekaligus membebaskan raja-raja yang ia tawan atau negeri-negeri yang ia rebut. Itu artinya kita harus mengajak mereka untuk bersatu dan bersekutu dengan kita. Yudhistira berkata, aku sependapat. Aku adalah salah seorang dari raja-raja yang memerintah dengan baik, adil, dan menempuh jalan hidup bahagia tanpa mengumbar nafsu. Karena bangga akan hasil yang telah dicapainya, seorang raja bernafsu untuk menjadi maharaja di raja. Mengapa seorang raja tak bisa puas dan bahagia dengan kerajaannya? Sebaiknya aku lupakan saja nafsu untuk menjadi maharaja di raja. Gelar itu tidak menarik bagiku. Saudara-saudaraku dan rakyatkulah yang menginginkannya. Engkau saja takut pada Jarasandha, apalagi kami. Apa yang bisa kita lakukan? Bima yang membenci watak lemah dan cepat puas diri berkata, ambisi adalah kebajikan teragung seorang raja. Apa gunanya menjadi orang kuat kalau tidak tahu kekuatan diri? Aku tak tahan hidup dengan membatasi diriku, bermalas-malasan dan cepat puas diri. Barang siapa dapat menanggalkan kelemahan dan secara tepat mempergunakan siasat kekuasaan, pasti akan mampu menaklukkan mereka yang lebih kuat sekalipun. Kekuatan yang disertai siasat pasti berhasil. Apa yang tidak dapat dilakukan dengan gabungan kekuatan ragaku, kebijaksanaan Krishna, dan keterampilan Arjuna? Kita pasti dapat mengalahkan Jarasandha jika kita bertiga bersatu mengatur siasat tanpa ragu-ragu dan cemas. Kemudian Krishna berkata, Jarasandha harus dibasmi karena ia memang menghendaki demikian. Dengan sewenang-wenang ia menawan 86 raja. Ia merencanakan mengorbankan 100 raja untuk upacara persembahyangan. Karena itu, ia menangkap 14 raja lagi. Jika Bima dan Arjuna setuju, aku akan menyertai mereka. Bersama-sama kita basmi Jarasandha dengan siasat. Kemudian kita lepaskan semua raja yang dia tawan. Yudhistira tidak senang mendengar nasihat itu. Ia berkata, itu berarti mengorbankan Bima dan Arjuna, 2 adik kesayanganku, hanya demi kepuasan memperoleh gelar maharaja di raja. Aku tidak mau mengirim mereka untuk tugas berbahaya ini. Lebih baik kita lupakan saja rencana ini. Arjuna berkata, apa gunanya kita terlahir sebagai keturunan kesatria perkasa jika tak pernah melakukan perbuatan jantan? Seorang kesatria takkan masyhur jika tak pernah menunjukkan kesaktiannya. Semangat adalah induk segala keberhasilan. Nasib baik akan berpihak pada kita jika kita lakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Orang kuat bisa gagal jika segan menggunakan kesaktian dan senjata yang dimilikinya. Sebagian besar kegagalan terjadi karena seseorang mengabaikan kekuatannya sendiri. Kita tahu kekuatan kita dan kita tidak takut untuk menggunakannya sebaik mungkin. Kenapa engkau merasa seolah-olah kita tidak mampu? Kelak, jika kita sudah tua, akan tiba waktunya bagi kita untuk mengenakan jubah suci, masuk ke hutan, pergi bertapa dan berpuasa untuk tujuan keagamaan.
Sekarang kita masih muda. Kita harus mengisi hidup dengan tindakan-tindakan perwira sesuai dengan tradisi keturunan kita. Krishna senang mendengar kata-kata Arjuna. Ia menanggapi, apalagi yang harus kita dikatakan Arjuna, putra Dewi Kunti dan keturunan Wangsa Bharata. Kematian akan tiba bagi setiap orang, tak peduli dia pahlawan atau pengecut. Tetapi kewajiban agung para kesatria adalah mengabdi pada bangsa dan keyakinannya, serta menaklukkan musuh dalam perang demi memperjuangkan kebenaran. Akhirnya, Yudhistira bisa menerima pendapat bahwa melenyapkan Jarasandha merupakan kewajiban mereka sebagai kesatria. Setelah tercapai kata sepakat, Krishna berkata, Hidimba, Hamsa, Kangsa, dan sekutu lain Jarasandha sudah mati. Sekarang inilah saat terbaik untuk menggempur dia. Kita tak perlu bertempur habis-habisan bersama para prajurit untuk menaklukkan dia. Kita tantang dia untuk berperang tanding, dengan atau tanpa senjata. Kemudian mereka menyusun siasat. Mereka menyamar sebagai pertapa pengembara yang mengenakan jubah dari kulit kayu. Tangan mereka memegang rumput darba suci sesuai tradisi zaman dahulu. Sampai di Magadha, mereka langsung menuju istana Jarasandha. Waktu itu, Jarasandha mendapat firasat buruk. Ia gelisah, pikirannya tidak tenang. Karena itu, ia meminta agar para pendeta mendoakan keselamatannya. Sementara itu, ia sendiri tekun berpuasa dan bersamadi. Krishna, Bima, dan Arjuna yang menyamar sebagai pendeta memasuki istana tanpa bersenjata. Jarasandha menerima mereka dengan baik, lebih-lebih setelah melihat sikap dan perbauan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari keturunan terhormat. Bima dan Arjuna tidak menanggapi tegur sapa Jarasandha agar mereka tidak terpaksa berbohong. Krishna lah yang berbicara atas nama mereka bertiga. Mereka berdua sedang bertapa brata dan tapa bisu adalah laku samadhi mereka. Lewat tengah malam barulah mereka diperkenankan bicara. Setelah menjamu tamunya di balerung, Jarasandha kembali ke istananya. Lewat tengah malam, Jarasandha datang ke balai peristirahatan ketiga tamunya untuk bercakap-cakap dengan mereka. Ia curiga ketika melihat lecet-lecet bekas tali busur di tangan ketiga pendeta itu. Lebih-lebih ketika memperhatikan wajah mereka yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka adalah kesatria. Memang, Jarasandha terkenal karena kekuatan raganya yang luar biasa, tetapi ia dilahirkan dengan dua bagian badan terpisah. Barang siapa bisa menghantam dan membelah badannya menjadi dua, dia akan mampu melenyapkan kekuatan Jarasandha. Ibarat sapu lidi yang lepas dari ikatannya, lidi-lidinya akan tercerai-berai dan sapu itu menjadi tidak berguna. Atau ibarat sebuah negeri yang rakyatnya bertikai, negeri itu akan runtuh terpecah belah. Tiba-tiba Jarasandha menegur ketiga pendeta itu, meminta mereka berterus terang. Mau tak mau, Krishna menjawab terus terang, kami adalah musuhmu. Kami datang kemari untuk menantangmu bertanding sekarang juga. Silakan pilih salah satu di antara kami. Kemudian mereka memperkenalkan diri masing-masing. Jarasandha berkata lantang, Krishna, engkau pengecut. Arjuna masih bocah, tapi Bima terkenal akan keperkasaannya. Aku pilih dia. Aku akan bertarung melawan dia. Karena Bima tidak bersenjata, Jarasandha setuju untuk bertarung tanpa senjata. Mereka sama-sama kuat. 13 hari lamanya mereka bertarung tanpa henti, tanpa beristirahat sama sekali. Pada hari ke-14, Jarasandha mulai menunjukkan tanda-tanda kecapaian. Krishna memberi isyarat kepada Bima bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk membanting Jarasandha ke tanah. Bima lalu memusatkan tenaganya, menyambar satu kaki Jarasandha, mengangkat musuhnya tinggi-tinggi, memutar-mutar tubuhnya dengan kencang, lalu dengan sekuat tenaga menghempaskannya ke tanah hingga badannya terbelah menjadi dua. Matilah Jarasandha yang perkasa. Bima menarik napas lega.
kemudian berteriak lantang menyerukan kemenangannya. Tapi tiba-tiba kedua belahan badan Jarasandha bersambung lagi, utuh dan lebih kuat. Seketika itu juga Jarasandha bangkit dan menyerang Bima dengan cepat. Bima terpana, tak tahu apa yang harus dibuatnya. Krishna memberi isyarat lagi. Kali ini ia mengacungkan sebatang jerami. Jerami itu dibelahnya menjadi dua, lalu masing-masing belahan dibuang ke arah berlawanan. Bima mengerti. Sekali lagi, ia mengerahkan tenaga, menyambar kedua kaki musuhnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, memutarnya bagai baling-baling, lalu membantingnya dengan keras. Sekali lagi, tubuh Jarasandha terbelah dua. Dengan tangkas, sebelum kedua belahan itu sempat bertaut lagi, Bima mengambilnya dengan kedua tangannya, lalu melemparkannya jauh-jauh ke arah berlawanan. Sekarang Jarasandha benar-benar menemui ajalnya. Usai bertarung, Krishna, Arjuna dan Bima membebaskan semua tawanan Jarasandha. Para raja itu kembali ke kerajaan masing-masing. Sebelum kembali ke Indraprastha, ketiga kesatria itu menobatkan putra Jarasandha sebagai Raja Magadha.